Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana di sini Radit yang tiba-tiba saja terjatuh karena perutnya sakit akibat mendonorkan ginjalnya kepada Tuan Muda Abimana, yang dimana saat itu Radit akan minum. Untunglah saat Radit ini terjatuh, Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini datang sehabis melayat istrinya Om Herman atau si Karina yang meninggal kecelakaan. Dan Tuan Muda Abimana pun buru-buru akan membantu Radit, akan tetapi di sini Kinanti menghalangi Tuan Muda Abimana karena Tuan Muda Abimana ini belum pulih benar. Lalu Tuan Muda Abimana pun menyuruh agar Kinanti ini membantu Radit. Akan tetapi di sini Kinanti masih merasa ragu untuk membantu Radit karena Kinanti masih teringat masa lalunya dengan Radit yang telah menyakiti Radit sehingga Radit masuk penjara. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana tetap saja memaksa Kinanti untuk membantu Radit yang sedang terjatuh saat ini. Akhirnya Kinanti pun membantu Radit nih guys. Sementara itu di sini yang berbeda, si Reno bersama dengan Ana ini terus saja bertengkar karena kecemburuan Ana. Dimana saat ini Ana yang sedang mengidam ini, ia sangat cemburu kepada Reno dan ia takut jika Reno nantinya akan jatuh cinta kepada wanita lain. Dan tentu saja nih guys ya, ketika itu Reno bertemu dengan wanita di parkiran, saat ini telah mengganggu pikiran Reno. Kemungkinan selanjutnya kecemburuan Ana ini akan terbukti karena Reno juga bosan nih guys dengan Ana yang selalu ngomel-ngomel dan cemburu kepada dirinya. Dan di scene berikutnya saat itu Kinanti sedang bersama dengan Tuan Muda Abimana ini mengobrol di kamarnya. Ketika Tuan Muda Abimana dan Kinanti sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja Tuan Muda Abimana ini mendengar ada suara di depan. Lalu Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana ini melihat apa yang sedang terjadi. Rupanya di ruang tamu keluarga Sudirja ini ada polisi yang mendatangi ke rumah keluarga Sudirja. Di sini Anita ini rupanya melaporkan kalau di rumahnya ada tawanan yang melarikan diri. Tentu saja polisi pun mendatangi rumah keluarga Sudirja. Nah guys, dengan kedatangan polisi tersebut tentunya di sini Eyang Marta, Om Marima dan juga keluarga lain menjadi panik karena memang benar Radit sedang berada di rumah tersebut. Akhirnya polisi pun membawa Radit ke kantor polisi dan menangkap Radit. Tentu saja di sini keluarga Sudirja pun merasa sedih karena saat ini tuntutan Tuan Muda Abimana ternyata belum dicabut kepada Radit, sehingga Radit ini pun akhirnya dijebloskan kembali ke dalam penjara. Nah guys, saat itu ketika Radit berada di dalam penjara dengan susah payah yang keadaan masih lemah, Tuan Muda Abimana itu mendatangi kantor polisi untuk mencabut laporannya. Yang tidak lupa Tuan Muda Abimana ini ditemani oleh David dan juga pengacaranya untuk membebaskan Radit. Saat itu Radit yang tengah terduduk lemas di dalam ruang tahanan karena menahan rasa sakit di perutnya didatangi oleh polisi, dan polisi pun mengatakan ada seseorang yang ingin membesuk dirinya. Dan saat itu Radit kaget karena yang datang adalah Tuan Muda Abimana. Dan di sini rupanya Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Radit kalau ia akan membebaskan Radit dan mencabut semua tuntutannya terhadap Radit. Radit yang dicabut tuntutannya oleh Tuan Muda Abimana ini merasa sangat berterima kasih dan bertanya kepada Tuan Muda Abimana kenapa
mau membebaskan dirinya yang saat ini sedang menjalani hukuman, kata Radit, atas segala kesalahannya. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Radit kalau ia sudah memaafkan Radit dan ia juga berhutang budi kepada Radit. Meski di dalam hati besar Tuan Muda Abimana ini, Tuan Muda Abimana masih gendek kepada Radit yang telah membuat keluarga Sudirja heboh dan hampir saja membunuh Tuan Muda Abimana dan juga mencelakai Kinanti. Dan di sini Radit bersama dengan Tuan Muda Abimana ini rupanya bingung, belum tahu siapa yang telah melaporkan Radit sehingga Radit dapat ditangkap oleh polisi. Akan tetapi mereka ini tidak tahu kalau ini adalah perbuatannya Anita, dan seandainya Tuan Muda Abimana ini tahu, maka Tuan Muda Abimana tidak akan memaafkan Anita lagi ya guys ya, karena di sini Anita ternyata belum juga tobat dan ia merasa cemburu dan merasa agak ketar-ketir ketika Radit ini berada di rumah keluarga Sudirja. Tentunya jika Radit buka mulut maka habislah dirinya. Dimana sebelumnya ini diceritakan ya guys ya, saat itu Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini tengah melayat ke pemakamannya Karina, istrinya Om Herman. Saat itu Kinanti meminta kepada sang suami tercinta untuk ikut ke rumah ayahnya. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana ini melarang Kinanti karena kata Tuan Muda Abimana, Kinanti ini sudah terlalu lelah karena keliling seharian dan mengurusi dirinya waktu berada di rumah sakit, dan Tuan Muda Abimana tidak mau terjadi apa-apa terhadap Kinanti nantinya. Akhirnya Kinanti yang dilarang oleh Tuan Muda Abimana pun menuruti permintaan Tuan Muda Abimana untuk ikut pulang saja. Ketika mereka pulang ke rumah, saat itu melihat Radit yang sedang terjatuh nih guys. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Serta Mimin mohon doa dan dukungannya supaya sinetron kita ini akan naik lagi ratingnya menjadi rating teratas dan menjadi diperpanjang lagi supaya kita dapat menyaksikannya bersama-sama. Nah guys, akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.